KPPG dalam jabatan tahun 2020 Angkatan ketiga dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan nomor peserta 20169957172. Berikut ini merupakan formulir pendaftaran bukti bahwa saya sudah mendaftar UKIN dan UP. Pada hari ini, Senin, tanggal 30 November tahun 2020, saya akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja dengan praktik mengajar daring pada siswa kelas 4 UPT SD Negeri 147 Gresik dengan materi tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan Para Pahlawan, pembelajaran 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan belum tadi? Iya. Anak-anak tetap semangat ya belajar dari rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tadi yang masuk duluan Mbak Ninis. Ayo Mbak Ninis dipimpin doa untuk teman-temannya. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Ninis. Nah, Bu Indah absen dulu ya. Ternyata sudah banyak yang masuk di Google Meet. Nanti jangan lupa kalian juga mengisi link absensi yang sudah Bu Indah bagikan di grup WhatsApp. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bertepuk semangat terlebih dahulu untuk menambah semangat kita. Tepuk semangat. Semangat, pinter. Bu Indah mau tanya, siapa tadi pagi yang sudah membantu kedua orang tua? Saya. Iya, pinter. Membantu apa? Membantu apa saja? Saya, Bu. Membantu apa saja? Membantu memasak. Oh iya, membantu memasak. Pinter, mencuci. Iya, pinter. Membersihkan kamar tidur. Pinter. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku sangat kukuku, patriot proklamasi, sedia berkorban, Pancasila dan rakyat pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju. Nah, Bu Indah mau tanya, hari ini tanggal 30 bulan apa? Iya, bulan November. Kemarin tanggal 10 November. Kemarin tanggal 10 November kita memperingati hari apa? Iya, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Begitupun dengan hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan Para Pahlawan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran
Bahasa Indonesia. Yang pertama, dengan kegiatan membaca teks bacaan yang berjudul Raja Purnawarman, kalian dapat menemukan minimal 3 informasi yang didapat pada teks non-fiksi dengan teliti. Yang kedua, dengan kegiatan membaca teks bacaan yang berjudul Raja Purnawarman, kalian dapat menuliskan cerita Raja Purnawarman menggunakan bahasa sendiri dengan cermat. IPS. Yang pertama, setelah mengamati video tentang peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kalian dapat menganalisis minimal 3 peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat secara rinci. Setelah mengamati video tentang peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kalian dapat membuat minimal 3 peta pikiran peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat dengan benar. Melalui melihat tayangan video tentang sifat-sifat cahaya, siswa dapat menganalisis 4 sifat-sifat cahaya dengan benar. Setelah melakukan percobaan sifat-sifat cahaya, kalian dapat menuliskan laporan hasil percobaan tentang 4 sifat-sifat cahaya dengan benar. Nah, anak-anak, Bu Indah punya... Oh iya, tadi Bu Indah tanya kalian sudah membantu orang tua ya. Nah, membantu orang tua dengan ikhlas termasuk sikap kepahlawanan. Berarti tadi kalian sudah menjadi pahlawan. Untuk siapa? Untuk orang tua. Iya, pintar, untuk orang tua. Jadi kalau kalian meringankan beban orang tua termasuk sikap kepahlawanan. Nah, Bu Indah punya sesuatu. Nah, ada yang tahu gambar apa ini? Raja Iya, Raja Purnawarman. Nah, iya, Raja Purnawarman. Ada yang sudah mendengar cerita tentang Raja Purnawarman? Saya belum. Iya, kemarin sudah membaca ya? Sudah membaca buku sudah membaca Raja Teks Raja Purnawarman ya. Nah, iya, kalian kemarin kan sudah membaca bahan ajar yang sudah Bu Indah bagikan di grup WhatsApp tentang Raja Purnawarman. Sekarang kita baca kembali tentang kisah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Untuk paragraf pertama, siapa yang bisa menolong Bu Indah untuk membacakan paragraf pertama? Oh iya, pintar, semangat semua ya. Bu Indah tunjuk saja ya. Mbak Mevi, tolong dibaca paragraf pertama. Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampasan. Iya, makasih Mbak Mevi, pinter banget, terima kasih ya Mbak Mevi. Bu Indah mau tanya lagi. Untuk paragraf pertama, informasi apakah yang kamu dapat pada paragraf pertama, Mbak Ninis? Informasi apa tentang paragraf pertama? Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Iya, pinter, betul sekali. Nah, nanti kalian menuliskan informasi tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja, seperti yang dicontohkan sama Mbak Ninis. Nah, sekarang termasuk jenis teks apakah bacaan tadi Raja Purnawarman tadi? Ada yang tahu? Teks non-fiksi. Iya, pinter, teks non-fiksi.
Fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Ada yang tahu? Cerita yang benar-benar nyata. Iya, pinter. Cerita yang benar-benar nyata, benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pinter sekali, 2 jempol buat Mbak Ninis. Sekarang ciri-ciri teks non-fiksi. Disusun berdasarkan fakta. Yang kedua, menggunakan kalimat denotatif. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku dalam menyusun kalimat. Cerita Raja Purnawarman tadi benar-benar terjadi. Dapat kita lihat pada peninggalannya. Tadi peninggalannya apa? Prasasti. Iya, pinter. Prasasti Ciaruteun. Nah, Bu Indah punya sesuatu. Nah, Bu Indah punya sesuatu. Ini sebuah gambar, sebuah benda apa namanya? Foto. Iya. Foto. Iya, foto yang dibukukan dinamakan apa? Album. Iya, album foto. Iya, pinter. Siapa di rumahnya yang punya album foto pada masa bayi? Iya. Foto apa saja yang ada di album? Kenangan. Iya, foto kenangan-kenangan kalian pada masa apa bayi? Ada yang fotonya bayi masa Oh iya, masa kecil. Nah, itu termasuk tanda cinta orang tua kalian, makanya kalian difoto, diabadikan sebagai kenang-kenangan. Seperti tadi Raja Purnawarman dicintai rakyatnya, maka rakyatnya membangun sebuah prasasti. Prasasti apa namanya tadi? Iya, Prasasti Ciaruteun. Nah, seperti itu tadi peninggalan sejarah kalian diabadikan oleh orang tua kalian dalam bentuk apa? Dalam bentuk foto. Iya, foto. Nah, sekarang kita juga akan mempelajari tentang tokoh dan peninggalan zaman dulu, yaitu pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Kalau disimak ya videonya. Nanti Bu Indah tanya-tanya tentang videonya, disimak. Apakah kalian tahu apa nama bangunan ini dan apakah kalian pernah ke sana? Ya, ini adalah Keraton Kadariah yang merupakan salah satu peninggalan sejarah yang ada di kota Padang. Lalu, tahukah kamu bangunan sejarah Indonesia yang menjadi 7 keajaiban dunia? Ya, jawabannya adalah Candi Borobudur. Lalu, tahukah kamu pada masa kerajaan siapakah candi tersebut dibangun? Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Kelas 4 semester 1, tema 5 pahlawan, subtema 1 perjuangan para pahlawan dengan kompetensi dasar dan indikator seperti berikut ini. Kita akan mempelajari tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia mulai dari lokasi, pendiri, deretan raja, peninggalan sejarah, dan juga kebutuhan. Kerajaan Kutai terletak di Muarakaman, Kalimantan Timur, didirikan oleh Kudunga pada abad keempat dan masa keemasan pada masa Mulawarman. Adapun peninggalan kerajaan Kutai antara lain Prasasti Yupa, Ketopong Sultan, dan juga Kamu Uncon. Kemudian kerajaan Kutai berakhir saat rajanya bernama Maharaja Dharmasatya terbunuh dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kertanegara ke-8, Pangeran Sinupanjinandapa. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Kabupaten Lebak, Banten, oleh Jaya Singaparman pada tahun 358 Masehi dan dengan kejayaan pada masa Raja Purnawarman. Raja Purnawarman dijuluki sebagai Panji Segala Raja karena ia selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai wujud kecintaan rakyat kepada beliau, laporan Raja Purnawarman diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Berikut beberapa peninggalan kerajaan Tarumanegara, yaitu Prasasti Tumumati dan Prasasti Ciaruteun dan lain-lain. Munculnya kerajaan Tarumanegara diperkirakan
terbentuk pada sekitar abad ke-7 Masehi di bawah kepemimpinan Raja Tarusowa. Kerajaan Singosari terletak di Singosari Malang yang didirikan oleh Kepala pada tahun 1222 Masehi dengan Raja Kertanegara yang mencapai kejayaan. Berikut beberapa peninggalan kerajaan Singosari, ada Candi Jago, Arca Pala, dan lain-lain. Ironisnya, penyebab runtuhnya kerajaan Singosari terjadi pada masa kejayaan di bawah Raja Kertanegara. Kerajaan Majapahit terletak di Sungai Berantas, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Dengan raja pertamanya Raja Wijaya pada tahun 1293 Masehi dengan kejayaan pada masa Hayam Wuruk. Hayam Wuruk merupakan raja keempat di kerajaan Majapahit dengan patihnya yang bernama Gajah Mada. Kedua tokoh ini terkenal dengan sikap pantang menyerah, kuat, pemberani, gagah dan bijaksana dalam memerintah kerajaan Majapahit. Adapun peninggalan kerajaan Majapahit, Candi Tikus, Gapura Gajah Matu dan lainnya. Kerajaan ini runtuh akibat perang Paratrek antara menantu dan anak laki-laki Hayam Wuruk tahun 1405 sampai 1406 yang kemudian memunculkan Zamordana sebagai pengurangnya dan 30 tanpa kemudian dibuat. Kerajaan Teringal merupakan kerajaan pertama yang bercorak Buddha di Indonesia. Kerajaan sampai 1406. Nah, Bu Indah mau tanya, tadi ada Raja Punawarman. Raja Punawarman memerintah kerajaan apa? Iya, Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara termasuk kerajaan Hindu, Buddha atau Islam? Iya, Hindu, pintar, kerajaan Hindu. Tadi dalam video Raja Punawarman dikenal sebagai apa? Iya, pintar, Panji segala raja. Tadi ada juga kerajaan yang berada di Mojokerto. Kerajaan apa namanya tadi? Majapahit. Iya, pintar, Majapahit. Sekarang Bu Indah punya sesuatu. Nah, ya, sebentar ya. Nah, ini Bu Indah punya benda apa namanya ini? Kaca. Apa kalian lihat wajah kalian di kaca ini? Iya, kaca atau cermin. Apakah kalian bisa melihat bayangan kalian di cermin ini? Bisa? Bisa. Kita lihat diri kita di depan cermin. Apakah kita memiliki sikap kepahlawanan? Iya. Ya. Tadi kan sudah membantu orang tua, berarti sudah mempunyai sikap kepahlawanan. Nah, mengapa kita bisa melihat diri kita saat bercermin? Iya, karena salah satu sifat cahaya dapat dipantulkan. Nah, anak-anak, ternyata ada 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, cahaya merambat lurus. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda-bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Disilang lagi speakernya. Cahaya dapat Disilang lagi. Indah punya percobaan. Nah, pensil terlihat seperti apa? Ada yang tahu? Seperti pata.
Karena cahaya dapat dibiaskan. Iya, karena cahaya dapat dibiaskan. Pintar. Nah, untuk membuktikan sifat-sifat cahaya, simak video berikut ini ya. Nanti Bu Indah tanya tentang videonya, tolong disimak ya. Ya, sudah. Tadi percobaan pertama, cahaya merambat lurus. Apa saja alat dan bahan yang digunakan? Kertas dan lilin. Iya, kertas dan lilin. Iya, kertasnya diberi apa? Kertasnya diberi diberi lubang. Nanti kita amati. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Tadi alat dan bahannya apa saja? Iya, gelas, senter, kertas ya. Yang ketiga, tadi cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan apa saja tadi yang digunakan? Kaca atau Kaca atau cermin? kaca. Iya, kaca, cermin, dan Ter. senter. Silang lagi. Yang terakhir tadi percobaan cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan apa saja tadi cahaya dapat dibiaskan? Iya, gelas berisi air dan pensil. Pinter, 2 jempol buat kalian semua, pinter sekali. Sekarang disilang dulu speakernya. Nah, sekarang tugas kalian kerjakan LKPD yang sudah Bu Indah bagikan di grup WhatsApp. Nanti hasilnya difoto terus dikirimkan ke alamat ini ya. Nanti alamatnya Bu Indah kasih. Nanti alamatnya Bu Indah berikan di grup WhatsApp. Nah, nanti ada 3 kegiatan. Yang pertama, nanti kalian menuliskan cerita kembali tentang Raja Punawarman. Yang kedua, kalian membuat peta pikiran. Dan yang terakhir, kalian melakukan 4 percobaan untuk membuktikan sifat cahaya seperti yang ada pada video tadi. Nanti hasilnya difoto lalu dikirim ke alamat yang sudah Bu Indah berikan di grup WhatsApp melalui Google Form ya. Nah, nanti kita bertemu 30 menit kemudian ya. Nanti
kalian akan mengerjakan LKPD selama 30 menit. Setelah 30 menit nanti kalian gabung lagi di Google Meet ya. Sudah paham? Ya, nanti gabung lagi setelah 30 menit, nanti kalian kerjakan 30 menit. Sudah, Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD. Tadi Bu Ina juga sudah lihat di Google Form. Ya, sudah ada 23 anak yang mengumpulkan LKPD, berarti kurang sekitar berarti sudah ada 23 anak yang sudah mengumpulkan LKPD. Nah, salah satunya ini adalah hasil kalian. Kelihatan? Ya. Sekarang Bu Indah minta tolong untuk membacakan langkah kegiatan 1 tentang menceritakan Raja Punawarman tadi. Tadi sudah ada yang mengumpulkan LKPD di Google Form. Salah satunya adalah Mbak Rati. Ayo tolong dibaca Mbak Rati. Yang langkah kegiatan pertama menceritakan Raja Punawarman. Ayo Mbak Rati dibaca hasilnya. Perjuangan Raja Punawarman adalah memperbaiki aliran sungai Gangga dan memperindah aliran sungai Cukup. Sikap kepahlawanan pada merah, tangguh, ikhlas, rela berkorban, semangat juang yang tinggi, pengaruh perjuangan untuk rakyatnya. Para petani senang karena latah mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ya, pinter. Selanjutnya langkah kegiatan yang kedua membuat peta pikiran tadi. Bu Indah minta tolong Mbak Mevi dibacakan peta pikiran yang telah dibuat. Judul nama kerajaan, peninggalan nama dan nama raja. Yang pertama, nama kerajaan Sriwijaya, peninggalan Candi Muara Takus, tahun berdiri 650 Masehi, letak Pulau Sumatera, nama Raja Balaputra Dewa. Yang kedua, nama kerajaan Majapahit, tahun berdiri 1293 Masehi, peninggalan Candi Penataran, letak Mojokerto, nama Raja Pati Gajah Mada. Iya, pinter. Selanjutnya yang langkah kegiatan ketiga tadi. Percobaan apa? Membuktikan apa percobaan tadi? Yang percobaan pertama. Membuktikan bahwa cahaya dapat merambat seluruh. Iya, pinter. Tolong dibacakan hasil laporannya, Mbak Nini. Tolong dibacakan hasil laporannya percobaan pertama. Judul, sifat cahaya merambat lurus. Tujuan, membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. C. Alat dan bahan, 3 lembar karton, lilin dan korek api, gunting. D. Angka kegiatan, ambillah 3 karton, beri lubang pada masing-masing karton, letakkan karton dengan posisi lubang setiap karton bisa sejajar, letakkan lilin yang menyala pada bagian belakang karton dengan posisi sejajar lubang karton. Amati apa yang terjadi. Sekarang geserlah lubang karton ke arah tidak sejajar. Amati apa yang terjadi. Catatlah perbedaannya. Hasil percobaan, tulis hasil percobaan yang telah kamu lakukan pada kolom di bawah ini.
Api lilin bisa dilihat pada saat kertas kartonnya sejajar, dan api lilin tidak bisa dilihat pada saat kertas kartonnya tidak sejajar. Kesimpulan, tuliskan kesimpulan yang kamu peroleh pada kolom di bawah ini. Kita bisa melihat api lilin jika kertas kartonnya sejajar. Iya, berarti cahaya dapat merambat lurus. Percobaan yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Tolong dibacakan laporan hasil percobaannya. Mbak Nabila, tolong dibaca laporan hasil percobaan yang kedua. Percobaan kedua, judul sifat cahaya menembus benda bening. Tujuan supaya mengetahui bahwa benda bening bisa ditembus oleh cahaya. Alat dan bahan: 1 gelas kaca, 2 senter, 3 karton, dan benda tidak bening. Itu langkah persiapan: 1. Letakkan karton pada dinding. 2. Letakkan gelas kaca bening di depan karton tersebut. 3. Nyalakan senter, kemudian arahkan pada gelas kaca. 4. Amatilah kaca yang terjadi. 5. Gantilah gelas kaca dengan benda tidak bening, misalkan buku. Amatilah apa yang terjadi pada percobaannya. Tuliskan hasil percobaan yang telah kamu lakukan pada kolom di bawah ini. Jawabnya: jika cahaya diarahkan ke benda bening akan tembus. Tuliskan kesimpulan: jika cahaya diarahkan ke benda tidak bening, maka cahaya tidak akan tembus. Iya, pinter. Terima kasih Mbak Nabila. Berarti ini membuktikan cahaya dapat menembus benda bening. Nah, sekarang uji pemahamanmu. Andi menemukan dompet Bu Ani yang jatuh di halaman. Andi mengembalikan dompet tersebut, namun dia menolak ketika diberi uang sebagai imbalan. Sikap kepahlawanan apa yang ditunjukkan Andi? Ikhlas. Ya, kita lihat. Ikhlas. Iya, jempol. Soal yang kedua, sungai yang airnya jernih terlihat lebih dangkal dan batuan di dalamnya terlihat lebih besar. Hal ini terjadi karena adanya sifat cahaya, yaitu apa? Sungai yang airnya jernih terlihat lebih dangkal dan batuan di dalamnya terlihat lebih besar. Hal ini terjadi karena adanya sifat cahaya, yaitu ya, kita lihat cahaya dapat dibiaskan. Jempol berarti betul. Nanti kalian menguji pemahaman kalian tentang materi hari ini pada Google Form. Nanti linknya dibagikan Bu Indah di grup WhatsApp ya. Seperti ini nanti contohnya link evaluasinya. Nanti kalian tulis namanya. Terus nanti kalian tulis kelas, nomor absen, lalu kerjakan dengan jujur dan teliti. Dikerjakan sendiri ya. Sekarang kita akan merefleksikan bersama-sama. Tadi kamu sudah belajar apa saja? Sifat-sifat cahaya. Ya, sifat-sifat cahaya. Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Terus apa lagi tadi? Yang pertama kali tadi. Pemanduan cahaya. Islam. Ya, ketiga apa tadi? Teks. Teknologi. Apa yang kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Tadi kamu suka semuanya. Alhamdulillah suka semuanya. Iya. Yang ketiga, materi mana yang belum kalian pahami? Tidak ada, berarti sudah paham semua. Sudah paham semua? Iya, alhamdulillah kalau sudah paham semua. Sekarang kita merefleksikan bersama. Apa saja yang kamu pelajari hari ini? Tadi kamu sudah belajar apa saja?
Baca. cahaya, teks non fiksi. Terus yang ketiga, peninggalan peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang kedua, apa yang kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Semuanya, alhamdulillah semuanya suka ya. Yang ketiga, materi mana yang belum kalian pahami? Tidak ada. Tidak ada, berarti sudah paham semua. Berarti sudah paham semua. Sudah. Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Nah, anak-anak, sekarang sudah selesai pembelajaran hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa sering mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan memakai masker bila bepergian. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Mbak Nabila dipimpin doa untuk teman-temannya. Sebelum mengakhiri tugas kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Nabila. Nah, tugas kali kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran yang kedua dalam tema yang sama. Nah, anak-anak, besok kita ketemu lagi untuk mempelajari pembelajaran yang kedua. Jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah ya. Bu Ida akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.